Setelah ditemukan di Tangerang, Banten, pagar laut misterius juga terlihat di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut itu membentuk garis sepanjang 8 km. Yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Dari Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksanaannya. Kodapit ada pelaksanaannya. Pasti ada pelaksanaannya, Pak. Siapa? Nelayan sempat protes kepada sejumlah petugas yang sedang mengerjakan proyek pagar laut ini. Nelayan menyebut proyek pagar laut di Bekasi ini sudah berjalan 6 bulan. Akibat pagar laut ini membuat jumlah tangkapan ikan menurun drastis. Wah, sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh, Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin jadi di baro. Ombaknya bukan gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran Nelayan pinggir. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Sementara Rabu siang, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di perairan Tarumaja, Bekasi karena dinilai belum berizin. 5 spanduk berwarna merah dari KKP terpasang di pagar laut yang berada di perairan Tarumaja, Bekasi. Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pagar laut yang disinyalir reklamasi itu ilegal. Penghentian kegiatan reklamasi tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Direktorat Jenderal PRL terlebih dahulu pasti akan mengevaluasi, Pak. Apakah itu akan diterbitkan layak atau tidaknya. Jadi kalau dari kami, kacamata kami adalah terhadap pelanggaran ini akan kenakan denda. Namun masalah izinnya tadi bukan di wilayah kami, itu di wilayahnya di Direktorat Jenderal Ruang Laut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi menyebut Presiden harus segera memanggil menteri terkait untuk mengklarifikasi sejumlah temuan pagar laut di wilayah Bekasi dan Tangerang. Walhi menilai pagar laut ini diduga untuk proyek reklamasi dan bisa menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem. Wilayah Indonesia dikeruk, dihilangkan pulaunya, terus ada bagian pulau yang ditambah, itu dia akan merubah banyak hal. Merubah geomorfologis, merubah arus laut, merubah ekologi terumbu karang, dan selama ini yang tidak pernah didalami oleh pemerintah, efek domino dan dampak sistematis yang akan terjadi terhadap masyarakat. Presiden harus panggil menteri-menteri dari Partai Amanat Nasional karena beberapa izin yang berkaitan dengan pengerukan pasir, ekspor pasir kemarin, dan sekarang juga wilayah yang akan diuruk ini juga dalam kewenangan menteri yang terafiliasi dengan Partai Amanat Nasional. Saya pikir Presiden harus panggil. Sebelumnya pagar laut juga ditemukan di perairan Tangerang, Banten sepanjang 30 km. Meski Kementerian KKP sudah tegas menghentikannya, tetapi hingga kini belum diketahui siapa dalang yang bertanggung jawab di balik munculnya pagar laut itu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, munculnya pagar laut misterius baik di Tangerang, Banten maupun di Bekasi, Jawa Barat menuai polemik. Selain ilegal, keberadaan pagar laut itu dinilai bisa merusak ekosistem laut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek pagar laut itu dan apa dampak sosial akibat pagar laut? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio telah hadir Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friyatna. Selamat pagi, Bang Mukri. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di studio Kompas TV. Juga melalui sambungan Zoom ada Nur Jali, Ketua Koperasi Nelayan Bekasi yang hingga saat ini masih terus kita hubungi dan sudah konfirmasi akan bergabung. Dan juga anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Daniel Johan. Selamat pagi, Bang Daniel. Selamat pagi, Bang Daniel. Mungkin suaranya masih tertutup. Oke, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Bang Daniel. Saya ke Bang Mukri. Bang Mukri, apa sebenarnya cerita terkait dengan pagar laut ini yang bisa mungkin Walhi selama ini temukan? Dalam arti apakah memang ini kejadian baru di 2024 dan 2025 ataukah mungkin sebenarnya sudah terjadi sejak lama? Ya, kalau temuan Walhi memang ini by design ya. Jadi dia sudah direncanakan sejak lama kejahatan ini. By design berarti terencana? Iya, terencana. Kenapa kemudian kita menyebutnya kejahatan? Karena proses perencanaan itu
selalu kita menjawab bertanya itu urgensinya apa dan untuk kepentingan siapa. Oke. Nah, kenapa kita sebut by design? Karena dia sudah awal mulanya itu dirumuskan dalam pasal 2 Perda nomor 13 tahun 2011 ya, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Di situ disebutkan reklamasi dengan angka seluas 9.000 hektar. Oke. Nah, angka-angka ini tidak pernah kemudian dia hilang sama sekali, justru semakin dipertegas. Apa bentuk pertegasnya? Pertegasnya adalah arahan reklamasi itu diperuntukkan bagi pembangunan kota baru di pantai utara. Oke. Nah, strategi pembuatan kota baru itu dilakukan dengan cara reklamasi. Ya. Nah, gitu. Nah, motif inilah yang kemudian pada puncaknya Walhi itu pernah menyampaikan keberatan atau bisa juga disebut berselisih pada tahun 2015. Saat itu saya masih jadi juru kampanye untuk penanganan bencana ya. Kenapa kita menyatakan keberatan terhadap upaya atau rencana pemerintah Kabupaten Tangerang? Karena pada tahun 2013 itu terjadi bencana ekologis berupa banjir besar sampai tol aja ketutup gitu ya. Nah, kita menyarankan Anda ini ngurus ruang terbuka hijau aja nggak becus. Kenapa? Karena dari total luas 103.000 hektar, Kabupaten Tangerang itu hanya punya angka ruang terbuka hijaunya 0,1% dari total luas wilayah atau seluas 13 hektar. Sangat Ngurus minim, yang beginian aja nggak becus, kok ujur-ujur pengen nguruk laut 9.000 hektar. Ada kepentingan apa? Apakah benar itu untuk rakyatnya? Nah, berarti di sini partisipasi publik dalam penyusunan RPJM, kemudian dalam penyusunan tata ruang itu sangat kecil, saya pastikan kalau modelnya seperti ini. Oke, dari Walhi sendiri melihat apa sebenarnya tujuannya? Ya, tujuannya buat komersil. Buat komersil. Nah, ini ada motif yang berbeda gitu ya. Kalau yang di Tangerang ini kan motif bisnis murni. Jadi okupai lahannya dia akan jauh lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena di sepadan pantai Pantura Tangerang itu kan kebanyakan kawasan hutan yang bisa disebut wali kelolanya dalam hal ini adalah Perum Perhutani, PT Perhutani. Begitu. Nah, berbeda dengan yang di Bekasi. Di Bekasi ini kenapa kemudian menjadi juga ribut kalau di sana motif perebutan pertamanya itu adalah ruang pinggirnya dulu, bukan lautnya dulu. Ruang pinggirnya lewat apa? Ketika ada program yang namanya Tanah Objek Reforma Agraria, di situ kan juga banyak tambak. Nah, ada yang mengkamuflase seolah-olah dia petambak, padahal dia cuma nyewa orang bikin tambak. Jadi ketika mendapatkan sertifikat dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria, itulah yang menjadi cikal bakal kemudian saya menjadi bagian untuk ikut serta memuluskan upaya reklamasi yang ada di Bekasi. Anda mau bilang bahwa bisnis yang dilakukan itu tadi, tujuan bisnis itu, tujuan komersil itu, ya. Apakah sebenarnya memikirkan nelayan atau tidak sebenarnya? Ya nggak ada, karena kan secara sederhana kalau memang dia mikirin nelayan, nggak usah lah saya bilang mikirin nelayan, ini pasti akan semua diterima kalau misalnya pemerintah Kabupaten Tangerang akan berencana menambah luas menjadi 5% aja, walaupun ketentuan undang-undangnya 30%. Pasti nggak ada yang ditolak. Dia akan didukung seluruhnya. Nah, ini apalagi terhadap perhatian nelayan. Nggak ada kok boro-boro ngebantu yang lain. Emang ada bantuan jaring untuk nelayan misalnya di Kronjo. Nggak ada sama sekali. Nggak ada perhatiannya. Oke, Anda mau bilang bahwa nelayan ditelantarkan akibat dengan pembangunan pagar laut ini? Ya, itu bagian dari cara dia membunuh nelayan. Jadi kalau misalnya dia bilang berpihak itu bohong besar. Om Dok, apa buktinya ini? Ya kalau dia berpihak, kasih dong ruang. Jelas-jelas di situ dalam arahannya, daerah pantai utara itu kan zona pemanfaatan, zona budidaya. Tapi kenapa kemudian dialokasikan untuk direklamasi? Ya. Dan luasnya nggak main-main, 9.000 hektar. Ya. Oke, ini ada dalam arti bahwa pengelolaannya itu diambil oleh pemerintah atau semuanya pihak swasta, dan siapa kalau dari informasi yang Walhi dapatkan? Sumbernya ya, jadi berdasarkan peta arahan pemanfaatan pola ruang yang dikeluarkan sebagai lampiran dari Perda nomor 13 tahun 2011 itu, ya. Setelah kita digitasi berbasis sumber itu, ya memang perusahaannya adalah PIK. Yang selama ini diributkan, yang PAK-PIK ya itulah perusahaannya. Tidak ada nama yang lain. Yang keluar itu sumbernya. Jadi memang sangat mungkin gitu ya, nggak mungkin kita keluar ujuruk-ujuruk kalau tidak ada asbabul nuzulnya. Ya, asal muasalnya ini yang kita dapatkan.
Oke, ini dari hasil pendalaman dan investigasi di Walhi Iya. sendiri ya. Oke, saya ke Bang Daniel Johan. Bang Daniel, ini hingga saat ini polemik dari pagar laut ini masih terus berlangsung. Dari DPR sendiri, apakah kementerian akan dipanggil untuk meminta penjelasan soal ini atau bagaimana? Oke, Bang Daniel, maaf saya harus potong karena hingga saat ini masih terjadi gangguan komunikasi. Oke, saya lanjut dulu sambil membenarkan gangguan komunikasi tersebut. Bang Daniel bisa tahan sebentar, saya akan ke Bang Mukri lagi. Bang Mukri, oke, seperti Anda sudah katakan bahwa memang tadi Anda bilang bahwa ada ya murni perusahaan swasta yang pada akhirnya melakukan hal tersebut. Bang, data Kompas hari ini 7,7 miliar rupiah yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi para nelayan karena mereka harus berlayar lebih jauh karena akibat pagar ini. Apa nyatanya sebenarnya tindak nyata yang dialami oleh kerugian yang dialami oleh para nelayan ini? Ya, jadi kan satu kerugian-kerugian itu yang pertama wabil khusus ya nelayan tradisional nih yang pakai mancungan disebutnya pakai katir atau sayap gitu ya. Yang daerah operasi tangkapannya hanya 5 mil dari garis pantai. Nah, kebutuhan untuk pembelian bahan bakar dalam hal ini solar itu menjadi bertambah karena tadi harus muter. Satu. Yang kedua, sebagai bagian dari dampak kerusakan lingkungan, dampak kerusakan ekologis itu ada satu ya padang lamun, kalau di Malang ada padang lamun, kemudian terumbu karang. Nah, yang ketiga itu adalah kekeruhan. Kekeruhan dari air tersebut. Kekeruhan. Kalau dia sudah keruh, nggak mungkin ikan itu ada di situ, pasti jauh dia lepas. Nah, cilakanya di saat yang namanya cuaca buruk atau ada yang menyebut angin barat gitu ya untuk wilayah utara itu biasanya si nelayan ini justru mengharapkan sumber tangkapannya dari pinggir-pinggir pantai. Nah sekarang di tengah udah nggak dapat karena cuaca buruk, di pinggir juga udah nggak ada ikannya karena lautnya sudah menjadi keruh. Jadi itulah masuk akal kalau misalnya hitung-hitungan ekonomisnya sampai mengalami kerugian sebesar 7 miliar. Oke, itu hitungan dari Ombudsman yang masuk dalam pemberitaan Kompas hari ini. Dan kalau kita melihat Bang, bahwa apakah memang secara kerugian bagi nelayan sendiri, kalau secara ekosistemnya, dalam arti bahwa sejak 2010, apa sebenarnya kerusakan yang memang hingga saat ini bisa terlihat secara mata telanjang oleh masyarakat tersebut? Kalau memang 2010 itu baru perencanaannya ya, jadi prakteknya itu ya mulai tahun 2014-an gitu ya. Tapi bagian yang ke arah Naga tuh, Teluk Naga, ke arah Dadap itu yang sudah mulai duluan. Tapi kalau yang ke arah Keronja memang belakang-belakang hari ya, belum. Nah jadi ya kerugian yang pertama itu tentu ekosistem mangrove lah yang paling dahulu menjadi korban ya. Karena bedanya di bagian atas itu dia menambah menambah luas daratan tuh langsung disambung. Beda dengan yang sekarang nih. Kalau sekarang dalam ketentuannya itu kan diarahkan ada 2 versi. Versi pertama itu 100 meter dari bibir pantai, versi kedua 200 meter. Nah yang pertama sekali dimulai itu kan dia langsung tuh menambah luas daratan. Berbeda dari konsep reklamasi yang direncanakan. Oke, Bang Muki kita tahan sebentar karena sepertinya Bang Daniel Johan sudah terhubung dengan kita. Bang Daniel, selamat pagi. Bang Maria sudah dengar belum? Akhirnya masalah komunikasinya bisa terselesaikan juga. Bang Daniel, ini melihat polemik dari pagar laut ini, apakah dari DPR sendiri sudah memiliki inisiatif untuk memanggil atau akan memanggil kementerian-kementerian terkait untuk menjelaskan titik terang dari pagar laut tersebut? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bang Maria semuanya. Ya, pertama kita menjelaskan bahwa hal ini juga sudah menjadi pembahasan yang sangat dalam ya, sangat intensif sesama di anggota Komisi 4 selama seminggu ini ya. Nah, kita juga sudah mengusulkan kepada pimpinan untuk segera melakukan raker bersama kementerian terkait termasuk RDP dan RDPU baik dengan dirjen terkait maupun dengan kelompok masyarakat termasuk nelayan ya untuk kita dengarkan. Selain itu juga kita sudah mengagendakan bukan hanya memanggil pihak-pihak terkait, tetapi juga kita juga akan hadir ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sesungguhnya terjadi agar pemahaman kita lebih mendalam.
Tetapi kita juga mendorong pemerintah segera melakukan investigasi dan tindakan yang tegas agar tidak terjadi kesimpang siuran yang saat ini sangat meluas dan mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat ya. Tentu kita ingin semua berbasis peraturan dan undang-undang yang ada sehingga tidak ada siapapun merasa mempunyai kekuasaan yang tidak tersentuh ya. Dia merasa melebihi dari pemerintah dan negara ya. Sehingga hal inilah yang kita dorong. Tetapi memang saat ini sahabat-sahabat DPR itu lagi masa reses ya. Semuanya sedang menemui masyarakat di dapil masing-masing ya. Nah, kita lagi mengusulkan apakah memungkinkan untuk dipercepat, tetapi setidaknya itu bisa dilakukan setelah masa sidang kita buka kembali, yaitu pada hari Senin nanti. Oke, Bang Daniel, Anda dalam pemberitaan di beberapa media, Anda mengatakan dengan tegas, tangkap pelakunya. Dari Komisi 4 sendiri, apakah sudah mengetahui siapa pelakunya atau bagaimana? Informasi berbagai hal tentu kita sudah terima ya, tetapi kan yang berhak melakukan investigasi secara clear itu adalah pemerintah ya. Nah, karena itu kita dorong untuk memverifikasi semua informasi yang kita dapat. Tentu juga pasti pemerintah juga akan mendapatkan begitu banyak informasi. Nah, persoalan siapa di balik dalang ini ya, tentu mau siapapun kita minta pemerintah itu menegakkan aturan, menegakkan hukum kepada para pelaku karena semua tindakan apalagi di ruang laut itu harus berdasarkan peraturan dan izin nantinya. Oke, sedikit bocoran saja Pak Daniel, apakah tadi sempat dari investigasi Wahli mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan misalkan yang di Tangerang disebutkan. Apakah betul itu juga termasuk salah satu yang pada akhirnya melakukan operasi pagar laut ini? Ya, munculnya nama perusahaan juga termasuk yang muncul, tetapi apakah benar sesungguhnya mereka itu yang membiayai, yang menjadi dalang, yang membacking pemagaran laut ini, ya tentu itu menjadi tugas pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, mengklirkan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesimpang siuran. Ya. Meskipun juga ada bantahan dari perusahaan, ya, itu pun yang akan kita klarifikasi nanti di dalam raker maupun pada saat kita turun ke lapangan. Ya. Tetapi penegakan hukum harus segera dilakukan. Penjelasan kepada masyarakat harus segera dilakukan. Ya. Polemik itu harus segera dijawab sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran yang semakin liar nantinya. Oke, Bang Daniel, tahan sebentar. Kita saat ini juga sudah terhubung dengan Nur Jali, Ketua Koperasi Nelayan Bekasi melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Nur Jali. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Oke, Pak Nur, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Pak Nur, ini terkait dengan polemik pagar laut sendiri, dari Anda dan juga teman-teman nelayan, apa sebenarnya kerugian nyata yang langsung dialami oleh para nelayan? Satu kerugian nelayan, dari kerugian nelayan ini sehari-hari mata pencariannya berkurang. Terus keduanya aktivitas mereka berjalan untuk keluar untuk mencari ikan, yaitu bahan bakar sekarang bikin bertambah. Ya. Tadinya awalnya 2 liter, sekarang menjadi 5 liter PP. Ya. Gitu Pak. Oke, berarti pengeluaran Anda dibandingkan pemasukan sangat berbeda jauh drastis ya Pak ya, untuk teman-teman nelayan di sana. Oke Pak, kalau tadi di Tangerang sendiri ceritanya sejak tahun 2010, kalau di Bekasi yang Anda bisa ceritakan kepada kita seperti apa sejarahnya sehingga akhirnya muncul pagar laut ini? Jadi adanya pagar itu, pembangunan yang di laut itu di Segara Jaya itu ya pada tahun 2024. Mereka sudah mulai matok-matok baro di wilayah Tarumajaya. Nah, dari bulannya mungkin saya kurang ingat gitu. Ya. Oke. Yang jelas pada tahun 2024 itu ya mereka sudah bergerak.
Oke, menjadi tanda tanya bagi para nelayan waktu itu, ini siapa dan tiba-tiba melakukan aktivitas di sekitar wilayah laut? Itu kalau diadakan itu memang kita sudah ada semacam sosialisasi dari pihak perusahaan TRPM maupun dari UPTD provinsi. Keterangan itu mereka tidak ada sebutnya reklamasi, yang ada hanya restorasi dan juga penataan TPI yang lahan 7,4 hektar beserta dengan kolam labunya. Itu aja Pak. Oke, restorasi berarti pemulihan wilayah laut waktu itu sosialisasinya ya? Benar, tapi saya bisa bahas itu di mana yang laut itu bisa dipulihkan karena itu dasarnya dari tahun sekian saya itu jadi nelayan dari umur 12 tahun itu pinggir pantai tidak ada yang namanya disebut tambak, semua 12 laut. Oke, jika alasan awalnya adalah restorasi, apakah memang nelayan, teman-teman nelayan yang berada di wilayah tersebut juga diajak ataupun ikut membantu dari pihak terkait dengan pagar laut tersebut? Atau bagaimana sebenarnya? Oh enggak diajak Pak. Sama sekali tidak diajak waktu itu ya? Sistemnya tenaga kerjanya manual, jadi siapapun yang mau kerja silakan, gitu Pak. Tetap mereka cuma batas ini aja, mengetahui doang. Oke, setelah mengetahui itu tidak diajak, menjadi keheranankah padahal oleh para nelayan di situ pada akhirnya ini kok tidak terlihat seperti restorasi? Ya betul. Tidak ada disebutnya restorasi. Jadi yang ada hanya reklamasi. Dan juga ada keheranan. Mereka pun bertanya-tanya dengan saya, bangunan apa itu saya pun sudah jelaskan kepada mereka. Disitulah mereka masa keresahan dengan adanya lokasi-lokasi tersebut di patok-patok atau di pagar-pagarin. Termasuk PT MAN dan TRPM. Sehingga mereka aktivitasnya melewat itu susah. Oke, dari informasi yang Anda dapatkan ada berapa perusahaan yang mungkin beraktivitas di pagar laut tersebut? Ada 2 perusahaan Pak. 2 perusahaan ya? Nah. Oke, setelah nelayan mengetahui akhirnya ini bukan restorasi, malah justru terlihat seperti tidak adanya pemulihan, ini apakah sempat ada protes dari nelayan dan juga komunitas nelayan yang ada di wilayah tersebut? Kalau mereka tidak protes, mereka hanya protes dengan saya. Mereka nelayan itu mengadunya para pengurus ketua nelayannya. Ya. Juga saya sudah sampaikan banyak keluhan nelayan dampak dari adanya pembangunan di wilayah Tarumajaya ini bikin susah para nelayan untuk mencari ikan. Itu pun saya sudah dimanapun saya sudah terangkan maupun di Kabupaten Bekasi maupun di tingkat Provinsi Jabar. Tapi mereka hanya iya aja, nggak tahu tuh. Oke. Tetap aja bangunan berjalan. Berarti waktu itu sudah ke pihak terkait pemerintah ya untuk bertanya terkait dengan pagar laut ini ya Pak ya dari nelayan? Tidak Pak. Sudah? Oke, sudah dan hingga saat ini apakah sudah ada solusi atau apa jawaban dari pemerintah waktu itu? Ya kalau dibilang ada solusi mereka tidak memberitahu. Dan juga tidak ada solusi pun mereka tidak tahu. Ya semacam mereka mengabaikan laporan kami lah Pak. Oke, waktu itu ke pemerintah sempat menanyakan apakah ini sudah berizin atau tidak pembangunan pagar laut ini? Nah, di situ pun saya bertanya juga, apakah mereka sudah punya perizinan atau sudah mempunyai sertifikat? Mereka selalu mengatakan sudah sertifikat. Kalau memang sudah sertifikat, tolong dong, saya minta bukti dari perizinan dan sertifikatnya walaupun sebekas atau fotokopian atau melewat HP. Mereka tidak pernah tunjukkan itu Pak. Oh sama sekali tidak menunjukkan pada nelayan walaupun mereka mengaku bahwa punya sertifikat itu ya? Iya. Tidak pernah menunjukkan. Oke, saya ke Bang Daniel Yohan. Bang Daniel, bagaimana melihat bahwa ini banyak ada perusahaan-perusahaan swasta yang pada akhirnya mengaku punya sertifikat tetapi tidak berani menunjukkan kepada nelayan. Apakah memang ini bisa kita bilang bahwa ini dari operasi atau pembangunan pagar laut ini bisa dibilang sebenarnya ya dalam tanda kutip ilegal dilakukan? Yang kalau ilegal pasti ilegal, Bang. Ya, terutama di Tangerang ya. Meskipun ada versi di Bekasi, ternyata itu juga program dari pemerintah. Tetapi kan harus diklarifikasi dan dijelaskan. Ya. Nah, tetapi
DPR itu ingin memastikan 3 hal. Yang pertama adalah apapun aktivitasnya di sana, termasuk dalam persoalan pagar laut, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan perizinan yang legal. Yang kedua adalah kita ingin memastikan masyarakat itu tidak terbengkalai. Masyarakat itu bisa mendapatkan rasa keadilan dari seluruh proses pembangunan. Ya. Jangan sampai justru adanya munculnya ketidakadilan yang begitu dalam, begitu masif, sementara negara tidak hadir memberikan dukungan kepada masyarakat. Ya. Kita tentu mendukung setiap proses pembangunan, tetapi justru dia harus bisa menambah nilai yang baik, menambah geliat ekonomi bagi masyarakat. Jangan justru masyarakat yang sudah tinggal sekian puluh tahun dari generasi ke generasi malah terusir di tanahnya sendiri. Bahkan banyak informasi persoalan ini juga berdampak tragis terhadap nelayan, tetapi juga berdampak tragis terhadap masyarakat yang memang sudah hidup turun-temurun di sana. Mereka terusir secara sangat tidak adil. Ya. Bahkan harga tanahnya pun dihargai dengan harga yang sangat rendah tanpa tidak berdaya. Ya. Nah, yang kedua adalah kita ingin memastikan bahwa seluruh proses ini juga memikirkan kelestarian lingkungan. Ya. Karena kalau misalkan dampak lingkungannya muncul secara parah, yang kena dampak juga adalah para masyarakat rakyat yang memang tinggal di sana. Termasuk akhirnya menjadi sia-sia proses pembangunan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi 3 hal inilah yang menjadi concern kami, sangat penting harus mendapat perhatian dari pemerintah dan siapapun pelaku pembangunan nanti. Saya habis ini mau ke Bang Mukri terkait apakah sebenarnya negara berada di belakang masyarakat yang melindungi masyarakatnya atau justru malah merugikan masyarakatnya. Tapi setelah yang berikut ini. Saudara, setelah muncul protes terhadap pembangunan pagar laut di Bekasi, Kepala Dinas KKP Provinsi Jawa Barat Hermansyah bilang saat ini telah memberhentikan sementara pembangunan tanggul di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dinas KKP Jabar telah mengajukan surat perizinan kepada KKP untuk pembangunan alur pelabuhan bagi para nelayan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada surat izin yang keluar. Hermansyah mengklaim proyek pembangunan pagar laut ini masuk dalam proyek pembangunan pelabuhan. Salah satunya akan dibangun tempat pelelangan ikan untuk nelayan. Itu kan baru 2 kilo kan ya sebenarnya, baru 2 kilo. Sepanjang 5 kilometer. Nah, tapi kami juga sudah menghentikan itu untuk pembangunan alurnya sementara ya. Karena kita melihat juga kondisi di lapangan saat ini. Dari KKP dulu ya. Kalau memang harus KKPRL artinya harus dipenuhi oleh perusahaan, ya mereka harus mengurus itu dulu. Kemudian mungkin itu harus bersamaan juga dengan pembangunan alur selanjutnya. Rabu siang, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di perairan Tarumajaya, Bekasi karena dinilai belum berizin. 5 spanduk berwarna merah dari KKP terpasang di pagar laut yang berada di perairan Tarumajaya, Bekasi. Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut penghentian kegiatan reklamasi tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL. Dari timnya Direktorat Jenderal PRL terlebih dahulu pasti akan mengevaluasi, Pak. Apakah itu akan diterbitkan layak atau tidaknya. Jadi kalau dari kami, kacamata kami adalah terhadap pelanggaran ini akan kena denda. Namun masalah izinnya tadi bukan di wilayah kami, itu di wilayahnya di Direktorat Jenderal Ruang Laut di tempat kami, Pak. Nah, saudara ya, sampai saat ini masih kita terhubung dengan narasumber. Yang pertama ada Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Nurjali, Ketua Koperasi Nelayan Bekasi, dan juga Daniel Yohan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Saya ke Bang Mukri. Bang Mukri, melihat tadi sudah diceritakan bahwa di Bekasi ada alasan restorasi katanya, pemulihan. Tetapi pada akhirnya praktik yang dilakukan, yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan dan bahkan mendapatkan protes dari para nelayan. Apakah alasan-alasan seperti ini yang dibuat untuk mengelabui masyarakat atau bagaimana sebenarnya? Ya itu kan kalau dari gambar antara statement, antara ucapan dengan praktik lapangan kan beda. Yang namanya restorasi itu kan pemulihan. Ya betul. Ya pemulihan, mana yang dia pulihin?
Mana bakaunya misalnya di tengah laut yang dipasang. Kalau alasannya kenapa dipasang dam itu untuk nanam mangrove, mana kan nggak ada. Artinya dia nipu lagi. Ini penipuan lagi nih. Jadi saya berharap untuk rakyat Bekasi, ini orang-orang semacam ini harus diawasin. Yakin, aku yakin ini penipu-penipu nih. Dia mengajukan itu, izin itu tidak semata-mata boleh diterbitkan dari Kementerian Kelautan. Betul, teritori laut itu menjadi wewenangnya yang namanya Kementerian KKP. Tetapi ada perizinan lain, kalaupun dia pengen legal serius. Apa? Dalam hal ini ada namanya izin lingkungan yang harus diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam bentuk apa? Misalnya AMDAL. Nah sebelum proses itu dilakukan, dirujuk dulu mana KLHS-nya. Kajian lingkungan hidup strategisnya ada nggak? Karena kajian lingkungan hidup strategis itu sebagai rujukan dalam penyusunan tata ruang. Nah kami sebetulnya lagi-lagi keberatan. Ini contoh keberatannya untuk yang Bekasi sekarang. Pertama dia bilang untuk restorasi. Yang kedua dia bilang untuk buat pelabuhan pelelangan ikan. Di mana sejarahnya? Sampai bikin lelangan ikan sampai ke ujung tengah laut sana. Rata-rata di pinggir, jadi jangan ngeblon-ngeblonin orang gitu ya. Ini pemerintah seperti ini nggak bener. Coba tunjukin kemana ke saya. Di Jakarta, coba ada yang di tengah laut sana. Di Muara Angke sana, kan nggak ada juga. Dan ngapain juga dia nguruk-nguruk gitu loh. Kalau hanya kepentingannya buat bikin bikin pelabuhan pelelangan ikan, apalagi untuk bicara tentang reklamasi. Pasti itu untuk motif bisnis. Oke, tapi kata Pak Nurjali tadi, mereka sudah ada sertifikat yang diberikan. Walaupun tidak menunjukkan, tapi ada klaim sertifikat itu. Menurut Anda seperti apa? Sertifikat apa? Yang namanya laut itu common property, nggak boleh. Nggak boleh. Negara pun nggak boleh gitu loh. Jangan ingat ya, negara itu nggak pernah punya tanah, nggak pernah punya laut. Nggak punya. Yang punya itu bangsa. Negara itu bumi, air, dan segala sekalian di alamnya dikuasai negara, digunakan untuk semakmur sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dia itu hanya wali amanah negara ini. Nggak boleh juga mentang-mentang KKP saya jadi punya kewenangan semau-maunya ngasih izin, nggak boleh. Contoh misalnya kita bukan orang lokal sana, kami juga punya hak. Kenapa punya haknya? Untuk membela lingkungan. Karena apa? Di dalam undang-undang kami punya legal standing. Kalau misalnya nanti dia memberikan izin, ya kami akan berlawan. Kami akan gugat, kami akan tuntut. Bila perlu capin, gitu. Dicap nih orang ini. Jadi saya juga agak heran mempertanyakan. Kenapa ini Kementerian KKP, dia udah masuk 2 periode nih. Itu jauh kalah hebat yang namanya dengan Ibu Susi Astuti. Nih, ya ada nelayan asing masuk, tangkap, tembak. Gitu ya. Angkatan Udara, kelihat nih kok ada sinyal masuk, diudag-udag tuh di tengah lagi. Diuber, ini misalnya jelas-jelas di depan mata, kenapa dibiarin? Jadi agak aneh gitu loh. Ya kalau merasa nggak mampu, mending mundur jadi menteri. Jangan bikin susah, masa urusan pagar bambu aja kudu presiden ngomong. Berhenti aja lah, kan nggak ada gunanya juga. Nggak ada prestasinya saya lihat. Oke, Anda mau bilang bahwa sekarang negara bukan berada di belakang masyarakat, tapi justru melawan masyarakat? Iya. Kalau kenyataan seperti ini, negara ini nggak bohong tuh, negara hadir. Hadir untuk kepentingan investasi, bukan hadir untuk rakyat. Apalagi hadir untuk alam. Ingat loh, suatu saat gitu ya, alam itu juga punya hak. Bukan semata-mata mereka diam itu nggak punya hak, punya semuanya. Tuhan menciptakan tuh dengan rahmatnya semuanya saling berhubungan. Jadi kita pengen sebetulnya negara betul-betul hadir itu menjawab satu hak rakyat atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup itu sendiri pun juga punya hak. Inilah yang disebut dengan keadilan ekologis. Karena kalau nyelamatin rakyatnya doang, alamnya nggak diselamatin, bagaimana anak cucu yang ke depan? Sekarang kan agak sulit, orang mau ke laut aja diuber-uber. Itu jadi soal. Kalau sudah wilayah di kapling-kapling, udahlah nggak semudah yang kita bayangkan. Ngomong hahu-hahu, ini akan ekonomi, mana nggak ada ceritanya, bullshit semua itu. Larang. Oke, Bang Mukti tahan sebentar. Saya ke Bang Nurjali. Bang Nurjali, melihat fenomena ini, polemik ini, bagaimana dengan kondisi nelayan di sana? Apakah memang saat ini, dalam arti bahwa ada kerugian yang diterima, ada kesusahan dalam akhirnya melakukan mata pencarian Anda. Bagaimana kondisi nelayan, kerugian seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita, dan apakah mungkin, katanya infonya bahwa banyak nelayan di sana yang pada akhirnya ini berniat untuk pindah mata pencarian karena terhalang oleh pagar laut tersebut. Oke.
Terima kasih Pak. Untuk info keluhan nelayan di sini untuk mata pencarian memang benar-benar susah sudah. Pendapatan dari nelayan sekarang memang jauh berkurang. Yang dibilang banyak pagar-pagar yang sudah yang memagari laut itu jadi bikin susah nelayan untuk mencari ikan, gitu Pak. Terus apalagi tadi kalau nelayan memang sangat dirugikan Pak, banyak kerugian dari pada tahun 2024 itu mereka sampai sekarang 2025 ini mereka banyak yang dirugikan, ya artinya kerugiannya itu dari permasalahannya yaitu pendapatan dari hasil nelayan jauh menurun, gitu Pak. Oke, sedrastis apa Pak menurunnya? Mungkin bisa Anda gambarkan kepada kita. Oke, pada tahun 2004 masih mungkin di awal-awal belum baronya, mereka dapat penghasilan itu ikan ya, kalau di sini tradisinya ikan, udang, rajungan, ikan duri juga bandeng gitu. Mereka sehari-hari itu masih kalau ikan danak masih mencapai 40 kilo sampai 35 kilo per harinya. Ya. Gitu juga bandeng juga. Kadang-kadang mereka pendapatannya juga mencapai sampai 30 kilo, 10 kilo atau 15 kilo maksimal paling kecil itu mereka mendapatkan sehari 10 kilo. Nah sekarang ini mereka sudah jauh. Sekarang mereka pendapatan ikan danak ya paling banter banget sekarang 10 kilo mencapai 8 kiloan. Satu hari full itu yang mereka carikan. Gitu. Sangat mengganggu rumah tangga Anda dalam arti bahwa ini adalah mata pencarian utama. Kalau sangat mengganggu sekali tuh Pak. Jadi kalau memang harapan kami, ya itu kan dari dulu saya bilang, harapan kami itu tidak ada yang namanya pembangunan di wilayah Tarumajaya, apalagi bikin susah para nelayan untuk mencari ikan. Harapan kami ya kepada bapak-bapak yang ini aparat pemerintahan agar laut kami ini pulihkan kembali seperti semula. Oke, Pak, sudah ada penegasan dari KKP, Kementerian KKP kemarin bahwa sudah ada penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah di pagar laut tersebut. Apa harapannya ke depan, Pak? Apakah memang sudah ini dibongkar saja ataukah bagaimana? Oh, justru itu saya pengen bertanya. Itu kan sebatas menghentikan kegiatan yang ada di wilayah Tarumajaya. Nah, apakah kegiatan itu dihentikan hanya sementara, apakah seterusnya? Dan juga apakah apabila mereka pihak perusahaan itu mendapat perizinan dari KKP, apakah mereka bisa berlanjut? Itu Pak pertanyaan saya. Kalau harapan saya Pak, ya harus dibongkar semua. Lahan yang sudah direklamasi ya harus dikembalikan lagi, tanahnya diambil lagi. Seperti itu Pak. Oke, Pak Nurjadi. Bang Daniel Johan, Anda juga sudah mendengar sendiri bahwa apa yang diharapkan oleh para nelayan agar memang ini masih bertanya-tanya sebenarnya apakah ini akan dilanjutkan melihat perizinannya atau apakah akan dibongkar. Dari Komisi 4 sendiri melihatnya tegas. Ini akan bertanya soal izin lagi kepada kementerian atau bongkar saja karena menyusahkan nelayan. Ya tentu basisnya adalah ini legal atau tidak ilegal ya. Kalau misalkan tidak ilegal tentu harus ditindak ya. Bahkan kerugian-kerugian yang sudah ditimbulkan dari tindakan ilegal ini adalah harus ada yang bertanggung jawab ya. Yang kedua, apapun kegiatannya khususnya apalagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, tupoksi utamanya adalah mereka menjadi garda terdepan untuk membela, memastikan kehidupan nelayan itu semakin sejahtera dan terjamin penghidupannya. Bukan justru sebaliknya malah menggusur, malah menghilangkan mata pencarian para nelayan. Ya. Jadi saya rasa dua hal ini menjadi sangat penting yang harus dikawal oleh KKP nanti dalam waktu singkat. Oke, Bang Daniel, sebagai penutup, singkat saja bagaimana pada akhirnya DPR menjadi perwakilan masyarakat, khususnya para nelayan ini untuk pada akhirnya memberikan masukan juga kepada pemerintah agar bisa mengatasi permasalahan ini dan juga pencegahan ke depan tidak terjadi lagi? Ya ini adalah pukulan telak ya, pukulan yang sangat nyata bagi pemerintah, bagi KKP. Kita minta agar hari ini tidak terulang dan
apa yang sudah terjadi dapat segera diatasi dengan sangat efektif ya, sehingga tidak terus-menerus menimbulkan polemik yang memang juga tidak baik. Ya. Karena itu sikap tegas dari pemerintah kita nantikan, kita tunggu dengan cepat dan efektif ya, dan sehingga seluruh permasalahan juga bisa menjadi jawaban yang memberikan kebahagiaan bagi para nelayan, bagi masyarakat, bagi proses pembangunan kita ke depan. Oke, Bang Mukri, saya terakhir ke Abang. Usulan Wahli seperti apa pada akhirnya? Melihat izinnya dulu atau bongkar saja, dan juga bagaimana dengan nasib nelayan yang memang selama ini sudah dirugikan dengan adanya pagar laut ini? Singkat saja, usulan dari Wahli. Saya minta itu segera dibongkar ya. Jadi pemerintah yang punya kekuasaan begitu besar, jangan, apalagi KKP, jangan sampai kalah hebat, kalah gercep oleh yang namanya damkar. Ya. Begitu dia ada telepon kebakaran, dia gancang datang. Dia langsung bekerja. Jangan lagi huhaha, itu nggak benar. Yang kedua, kami minta kepada DPR, nanti ketika memanggil itu para pihak, kami berharap seluruh pasal-pasal terkait dengan reklamasi, baik di dalam bentuk tata ruang, di dalam Perda RPJMD, untuk di-drop atau dihapuskan. Kenapa? Karena biasanya alasan seperti tadi, ini Pak DPR juga kejebak nih. Kalau sesuai dengan peraturan, ini memang udah by design. Artinya bisa ngapa-ngapain. Maka nanti muaranya karena mereka sudah hafal, ya sudah kalau gitu Anda gugat aja di MK. Kalau memang kami dianggap keliru. Jadi kami minta karena sebelum disahkan RPJP Kabupaten Tangerang ini ketika dipanggil itu untuk di-drop semua. Karena kenapa? Urgensinya untuk apa? Itu ya alasan pertama. Yang kedua itu tidak mewakili rakyat, bohong. Yang ketiga tidak mewakili keselamatan ekologis. Jadi kami berharap dalam konteks keadilan ekologis itu pemerintah harus bisa memastikan paham yang namanya hak atas lingkungan itu juga bisa diperoleh oleh lingkungan itu sendiri maupun juga oleh masyarakat. Termasuk untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih para narasumber atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penanganan polemik pagar laut yang sedang terjadi ini. Terima kasih Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahli. Terima kasih juga Nur Jali, Ketua Koperasi Nelayan Bekasi. Dan terima kasih Daniel Yohan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Sehat-sehat semuanya. Amin.